Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Adi Masaiful Anam, yang kedua dari Muhammad Rosikin, yang ketiga Ahmad Huzaini, dan yang selanjutnya yaitu Al-Mirmik dari Fikyan. Kami di sini akan menjelaskan tentang tahrij hadis dari kelompok 1. Kemudian slide selanjutnya. Baik, pengertian tahrij yang pertama yaitu secara etimologi. Tahrij berasal dari bahasa Arab yaitu horoja, yahruju, horoaja, yaitu mendapatkan tasdid pada huruf ro yang di situ pada ain fi'il menjadi horoja yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Yang kedua, demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan al-makhraj artinya tempat keluar, atau juga bisa berarti penyatuan dua hal yang saling bertentangan. Nah, selain itu, tahrij juga bisa memiliki arti sama dengan al-istinbat, yaitu mengeluarkan, atau al-tadrib atau taujih atau menerangkan. Kemudian maknanya juga bisa diganti dari makna al-ikhraj yang sama dengan al-ibraz atau menjelaskan, dan al-izhar atau menampakkan. Dan slide selanjutnya. Manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat tahrij. Yang pertama yaitu mengetahui tempat hadis, yang kedua mengumpulkan sanad dari suatu hadis, yang ketiga menemukan perbedaan matan dan sanad, yang selanjutnya yaitu menemukan ilat dari suatu hadis, yang kelima mengungkap kepalsuan hadis, yang keenam memperkuat kualitas hadis, yang ketujuh perbandingan hadis, yang kedelapan mengetahui sebab urut hadis, yang kesembilan memperjelas kandungan hadis, dan yang kesepuluh mengetahui nasyih dan mansyuk. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Almer. Silakan, Mas. Baik, untuk yang selanjutnya, ya ini urutan penyebutan kitab hadis ketika ditakhrij. Yang pertama berdasarkan kualitas, yang kedua berdasarkan waktu. Next. Kemudian cara-cara mentakhrij hadis. Yang pertama ada 6 ya. Yang pertama riwayat sahabat, lafaz pertama dalam matan. Yang ketiga lafaz yang menonjol pada matan. Yang keempat tema hadis. Yang kelima sifat atau keadaan hadis. Yang keenam dengan software. Next. Nah, kemudian mentakhrij hadis melalui lafaz awal pada matan hadis, yaitu di sini dari dalam PPT ada hadis yang kita ambil dari kitab yang kemarin Bapak share lewat Google Drive. Kemudian di bawahnya itu merupakan cara membaca yang sudah kemarin Bapak jelaskan melalui video untuk perawinya. Cara bacanya adalah hadzal hadis akhrajahu Tirmidzi wa dha'ifahu wa li Ibnu Majah an Ibnu Hurairah Abul Fatayan fi awalaihi wa Bani Asakir anil Asji Ibnu Abi Dunya an Ali. Next. Takhrij hadis terkait hadis yang tadi ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' nomor 2657, Ibnu Majah dan kitab Ibnu Majah dalam kitab
sunannya nomor 4169, Al-Uqaili dalam kitabnya Du'afa, Al-Kabir, dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Majruhin, Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, dan juga Al-Qudai dalam kitabnya Musnad Asy-Syihab nomor 54, dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Mazkai ila As-Sunan Al-Kubra nomor 422, yang artinya dari Ibrahim bin Al-Fadl dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Maka di mana saja ia mendapatkannya, maka ia lebih berhak atasnya. At-Tirmizi berkata, ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Dan Ibrahim bin Al-Faz Al-Makhzumi dilemahkan dalam perawian hadis dari segi hafalannya. Begitu juga Al-Baihaqi berkata bahwasanya Ibrahim bin Al-Fadl sendiri dalam meriwayatkan hadis ini dan ia tidak begitu kuat. Saran hadis ini sangat lemah karena Ibrahim bin Fadl Al-Makhzumi berdasarkan Imam Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan periwayatan hadisnya mungkar atau sangat lemah. An-Nasai, Al-Daraqutni, dan Ibnu Hajar berkata periwayatan hadisnya ditolak atau makruh. Nah, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Nah, baik, untuk semuanya yang sekiranya ada yang mungkin bertanya, silakan tanya di lewat e-learning ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.